Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Sabtu 11 Februari dengan judul Tidak ada keadilan di dunia ini. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 13 ayat 6, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Saya diterima bekerja di satu perusahaan di Jakarta dengan posisi manajer keuangan. Tapi di tempat saya bekerja yang baru ini, entah mengapa atasan saya, yakni General Manager, tidak senang dengan kehadiran saya di perusahaan itu. General Manager ini berusaha mencari-cari kesalahan dan memperlakukan saya dengan tidak adil, yaitu dengan mengurangi atau menghilangkan fasilitas-fasilitas yang seharusnya saya dapatkan, tapi tidak beliau berikan dengan berbagai alasan. Beliau juga melaporkan kepada direktur di atasnya bahwa saya setiap hari Jumat sore pulang lebih awal. Saya pun dipanggil oleh direktur dan disuruh beri penjelasan alasan saya pulang tiap hari Jumat sebelum jam 6 sore, padahal pegawai yang lainnya belum pulang. Saya menjelaskan kepada beliau bahwa hari-hari biasa saya pulang kerja selalu lewat dari jam kerja. Tapi kalau hari Jumat sore, memang saya pulang lebih awal karena harus menyambut hari Sabat ibadah saya. Akhirnya pimpinan perusahaan bisa mengerti dan menerima alasan saya. Namun ini tidak mengurangi sikap General Manager yang selalu mencari kesalahan saya. Puncaknya, saya berencana untuk keluar dari perusahaan tersebut. Lalu saya berdoa kepada Tuhan untuk ambil keputusan apakah saya keluar atau bertahan. Tidak berapa lama kemudian, justru General Manajernya yang di PHK sebab terbukti melakukan tindak korupsi uang perusahaan. Sehingga posisi General Manager diserahkan kepada saya. Luar biasa kuasa Tuhan kepada orang yang setia dan bertahan dalam kebenaran, sekalipun kita diperlakukan dengan tidak adil. Jika kita setia dan bertahan, Tuhan akan berikan kelegaan. Tantangan untuk selalu setia menurut kepada perintah-perintah Tuhan akan semakin besar menjelang hari Tuhan yang mulia itu. Yang membedakan gereja Masehi Advent hari ke-7 dengan gereja-gereja lainnya adalah gereja ini menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17b. Dan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Puji Tuhan atas ayat-ayat ini yang sangat menguatkan kita sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Namun jangan kita bermegah diri dan berleha-leha. Tetaplah waspada dan berjaga-jaga sebab iblis selalu akan menyerang umat yang masih memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki roh nubuat. Wahyu 12 ayat 17. Kuduskanlah hari Sabat adalah hukum keempat, di mana di situ mengandung janji kepada umat manusia yang memeliharanya, yakni bahwa Allah akan membuat mereka melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan dan memberi makan mereka dari milik pusaka Yakub. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Bukankah ini sangat indah? Sudah banyak kesaksian yang membuktikan janji Allah yang satu ini. Namun, tetap saja akan ada saat-saat di mana kita yang sudah setia memeliharanya mengalami perlakuan ketidakadilan di bumi ini. Jangan berkecil hati, sebab memang sudah diamarkan bahwa di atas bumi ini tidak akan ditemukan keadilan. Mana mampu manusia berlaku adil seperti Allah? Cara pandang masing-masing manusia saja berbeda.
Sebab itu, tetaplah berusaha mengejar keadilan dengan berbuat baik kepada orang lain, dan Tuhan yang akan menambahkannya. Anda punya tanggung jawab untuk setia memelihara kasih dengan melakukan semua perintah Allah yang tertuang di dalam hukum-hukumnya. Namun jangan kecewa apabila ujian hidup datang menimpa Anda. Seperti angin ribut yang membuat sebatang pohon besar lebih kokoh daripada yang sebelumnya, karena sudah berakar sangat dalam di tanah. Hendaklah Anda pun berakar di dalam kasih Kristus, sehingga bila badai datang menghantam hidup, Anda dapat bertahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.